Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kitabullah wa khairul hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah kullu dhalalatin finnar. Fi sanadil muttasil ila Imam Al-Mu'allibi rahimahullah ta'ala wa da'ana nafa'alana bihi wa biwarakati rumin fi darin amin. Masyarakat muslimin rahimahullah, jamaah ta'lim masjid Jamil Khairat sama-sama kita hormati wa kita berhamid bagi Sayyidi Sayyidi para hayat yang alhamdulillah pagi ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita diberikan nikmat sehat walafiat dan umur hingga kita bisa sama-sama hadir di majlis ini. Mudah-mudahan hadir dan duduk di majlis ini senantiasa kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga tercurah kepada junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak bisa berkumpul kembali bersama-sama di yaumul mahsyar wa mensyafa'at baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Belum kita mulai ta'lim nusul Fatihah min Fatihah syaitan Muhammad wa insyaallah Nazim Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jamaah rahmatullah, kita lanjutkan kitab kita Nabi Khairah Nabi sallallahu alaihi wasallam man nafasa an mu'minin qurbatan min qurbi dunya nafasallahu anhu qurbatan min qurbi yaumil qiyamah wa man yassara ala muhsin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah wa man satara musliman satarahu Allah fid dunya wal akhirah wallahu fi 'auni 'abdi ma kana 'abdu fi 'auni akhihi wa man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah wa majtama'a qawmun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa hafathumul malaikah wa zakarallahu fi man 'indah. Rawahu Muslim wa Abu Dawud Tirmizi. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan masih dalam kitabul ilm dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, siapa orang yang membebaskan seorang mukmin dari kesulitan kehidupan dunia kata Rasul, maka Allah pun akan membebaskan dia daripada kesulitan kelak pada hari kiamat. Inilah yang bilang al-muslimu akhul muslim. Muslim itu saudaranya orang muslim. Kalau dunia dia syukur bahwa seharusnya seperti itu. Nah ini yang kita lihat sekarang ini sudah mulai hilang di hati orang-orang muslim. Jadi orang Islam kadang-kadang nggak ada rasa saling mencintai di antara sesama mereka. Ini yang kemudian membuat Islam semakin hari yang bukannya makin bersatu, justru malah gampang dia berubah, gampang dipecah belah dengan berbagai macam hal yang terjadi. Rasulullah SAW di dalam hadis beliau ini ingatkan sebenarnya pada kita agar kita itu mau membantu kesulitan saudara-saudara kita yang mukmin, saudara-saudara kita yang muslim, sesuai dengan apa yang dikatakan Rasul, janji dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa aja orang yang membantu, menolong, membebaskan kesulitan orang-orang mukmin ketika hidup di dunia, jaminan dari Rasul nanti pada hari kiamat Allah akan membebaskan dia daripada kesulitan pada saat hari kiamat. Kesulitan di dunia tidak seberapa, paling kesulitannya masalah ekonomi yang di dunia. Tapi nanti di hari kiamat itu kesulitan yang akan dihadapi manusia itu luar biasa. Hari di mana orang tak kenal lagi sama anaknya, ibunya, bapaknya, saudaranya, semua akan memikirkan urusan mereka masing-masing. Huru-hara yang itu luar biasa. Makanya orang yang Allah mudahkan urusannya nanti di hari kiamat adalah
yang suka memudahkan urusan orang mukmin ketika mereka hidup di atas dunia. Itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kadang sekarang kita lihat yang namanya riba itu udah merajalela. Minjem duit di rumah itu sekarang udah terang-terangan aja. Kita sering lihat iklan-iklannya di mana ditempelin di tiang listrik, di tembok, butuh uang tunai. Begitu banget. Mudah-mudahan riba. Makanya akhir zaman ini jadi tertutup semuanya. Ya, karena hidup di antara mereka semua. Makanya kan ketika nanti di akhir-akhir zaman itu seperti sekarang ini, Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan murkanya kepada penghuni-huni tentang masalah riba itu. Sahabat yang Rasul kan tidak semuanya makan riba, tidak semuanya main riba ya Rasul. Tapi kan mereka lihat, mereka lihat dan mereka diam aja, seolah-olah mereka itu dengan apa yang terjadi di antara orang itu, yang terjadi praktek riba dan lain sebagainya. Maka mereka pun berhak mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala dengan sebab. Sekarang udah begitu. Bunga itu udah hal yang biasa. Jika kalau pegadaian pakai bunga, saya belum pernah minjem. Pakai juga ada. Jadi prinsip-prinsip seperti itu. Makanya kan Islam itu punya aturan. Jika ada minjem duit harus pakai minjem duit sejuta. Kalau sekarang saya tulis minjem duit sejuta ya. Itu biasanya bunganya dibayar di awal. Jadi kita nggak terima sejuta, terima yang 900. Terus setelah itu baru kita cicil. Belum kan kalau telat ada denda. Itulah yang Rasulullah ajarkan. Seorang mukmin itu muslim harus bisa menolong saudaranya. Nah kalau kayak itu kan menolong ini. Ngapain? Nyekek orang. Wa'allahu baik wa'allahu. Jadi memang Allah sudah mengharapkan itu. Dan kita sekarang di negeri kita ini yang praktek bunga itu udah hal yang biasa. Orang sekarang kalau beli kendaraan aja, kalau kredit barangnya cukup ada. Kalau kita beli cash barangnya seinden dulu, udah ada barangnya. Tapi kalau kredit barangnya itu barangnya ini. Dan mereka lebih suka orang kredit daripada bayar. Ya, itu harus itu yang mulai terjadi. Praktek minjem duit pakai bunga dan lain sebagainya itu udah mulai terjadi. Padahal kalau yang Islam ajarkan, yang Rasul ajarkan, kita itu disuruh nolong orang. Kalau perlu jangan minta ganti. Kalau perlu, kalau memang harus dibayar, utangnya bayar, tapi dipermudah, dikasih tempo, boleh dicicil tanpa harus ada kelebihan bunga. Itu yang diajarkan Islam. Tapi yang sekarang yang terjadi, orang mencari keuntungan di atas kesulitan penderitaan orangnya. Itu yang terjadi. Makanya Islam itu makin kemari, ya, ajaran itu makin hilang. Ya, Islam tetap ada. Makanya di akhir zaman nanti begitu. Quran itu cuma tulisannya doang. Gak ada orang yang baca, gak ada orang yang mengamalkan Islam. Itu akan datang masanya pada kita semua. Maka Rasulullah SAW jauh-jauh hari mengingatkan kita agar kita mau menolong, membantu kesulitan saudara-saudara kita yang muslim dengan janji dari Rasul. Nanti pada hari kiamat Allah akan membantu dia, membebaskan dia dari kesulitan-kesulitan pada saat hari kiamat. Lalu kemudian Rasulullah SAW menyesal muslim, Rasulullah itu orang. Siapa orang yang memberi kemudahan atas orang-orang yang kesulitan, Allah nanti yang akan memberikan kepada dia kemudahan-kemudahan hidup di dunia dan hidup di alam akhirat. Jadi begitu. Siapa yang dapat urusan orang, jadi orang ada urusannya dipermudah, digampangin, tidak dipersulit segala urusan. Nanti hari kiamat Allah akan mudah. Kadang-kadang kita juga ngurus sesuatu itu kadang-kadang birokrasinya ribet, suruh soal, suruh mari, suruh mari. Padahal kan bisa kalau nggak seribet itu. Kalau kebanyakan media suruh dulu, kan baru kemarin. Jadi kayak orangnya kayak dibuat capek, dibuat sulit. Padahal kalau dibuat mudah kan nggak
yang diajarkan oleh Islam dan Rasulullah, dengan jaminan dari Rasul. Orang-orang yang akan berbudak urusan orang-orang mukmin muslim siapapun, nanti Allah akan memudahkan segala urusan dia di dunia dan juga di akhirat. Wa man satara musliman satara Allah fi dunya wal akhirah. Siapa orang yang menutupi orang muslim lainnya, maksudnya menutupi ini, kalau dia tak punya baju, ya kalau secara bahasa itu begitu, dia nggak punya baju, kita kasih baju, biar apa? Buat dia menutup badannya dari dingin dan panas. Tapi bisa juga itu diartikan siapa orang yang menutupi aib saudaranya yang lain. Orang muslim mukmin dia punya aib, kalau punya itu tuh aib, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan menutup aib dia di dunia dan di akhirat. Makanya hadirin rahimahumullah, jadi orang itu jangan suka cerita kejelekan dia sama orang. Itu kadang-kadang kita suka begitu tuh. Kita punya teman nih, kita cerita betul itu, oh teman gini. Ini teman kalau lagi baik hatinya, ya, kalau hatinya lagi baik tadi ngomong, dia begini. Itu suka begitu. Makanya kalau kita punya sesuatu, ya kalau kayak gitu yang buka aibnya siapa? Dirinya sendiri. Makanya kalau kita ada sesuatu yang tak baik buat kita, itu jangan buka orang. Itu kalau rapat-rapat kelihatan. Biar orang lain tahu, biar dia Allah yang tahu urusan. Jangan malah kita ceritain sama orang. Makanya sebaik-baik tempat mengadu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita ada urusan yang rumit dan lain sebagainya. Kita ngobrol sama kita, kadang-kadang sharing doang. Ini kadang-kadang teman kita mau kita ember juga bocor. Dia ngomong lagi Muhammad. Tahu-tahu orang bisa pada tahu urusan dari mana kita. Itu makanya Allah sebaik-baik tempat kita adu mana Allah Subhanahu. Kadang-kadang kalau manusia begitu, kita pengen ini kan biar tak kemana-mana itu masalah urusan berita, tapi ternyata malah melebar kemana-mana. Kadang-kadang kalau udah keluar, kadang-kadang tambahannya banyak. Harusnya cuma ini bisa jadi B, C, D jadi. Maka dari itu Rasulullah SAW melalui hadis beliau ini mengajarkan kepada kita agar kita menutup aib saudara-saudara secara manawi begitu. Tentu kalau dia ada kejelekan-kejelekannya, oh dia dulu begini-begini, itu tuh jangan dibuka. Itu jangan dibuka. Itu aibnya. Kenapa nanti orang yang suka menutup aib orang, Allah yang akan. Karena tiap manusia nggak mungkin nggak punya aib. Setiap manusia pasti punya. Masalah dia gimana? Semua orang. Nah itulah yang perlu ditutup. Ya mungkin dulu dia nggak benar suka begini, suka begitu. Itu kan dulu. Sekarang kan enggak. Cuma kadang orang kalau ya tahu begitu, kadang suka dijadiin omongan, jadi bahan. Dan itu hanya Allah. Ketika kita tahu aib saudara kita, maka kita tutup aib. Saya punya teman nih, teman kita kawin lagi. Itu urusan dia. Kita nggak usah komentarin apa-apa, udah diem aja. Urusan dia udah kita ketahuan namanya. Urusan ini biar aja kalau cinta lagi berpulang. Nah diem aja. Perkara-perkara dia terus udah nggak usah kita urusin. Dia urusan kita sendiri aja dia banyak. Jadi urusan orang itu nggak usah kita pikirin. Perkara dia gimana, perkara dia gimana. Nggak usah kita urusin. Kita berhubungan baik, tetap aja berhubungan baik-baik. Kalau masalah urusannya, kalau kita nggak tahu, no komen, udah begitu lagi. Nggak selesai. Kalau kita tahu, dia diem aja. Itu hadirin namanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kan Rasulullah mengajarkan itu. Karena nanti hadirin manusia itu kan begitu. Ada manusia-manusia yang nanti pada hari kiamat, ketika Allah akan membuka aibnya semua. Ada manusia itu yang Allah tutup aibnya. Nanti orang kan begitu, dia punya catatan amal, dia jaga sendiri. Lagi dalam buku insani hasanah mutawirahu fi qulubi wa tujilahu yawmal qiyamah dan ditambah yang tahu masuk ikhram kita bahwa binafsika yawma 'alaika hasan. Dalam beberapa kitab itu banyak
Nanti orang kalau mati masuk kubur, itu sebelum munkar nakir datang ada satu malaikat namanya malaikat rumah. Malaikat rumah ini sebelum munkar nakir datang dia dua kan? Malaikat rumah akan mendudukkan akan mati ditidurin, dia miringin. Nanti akan malaikat disuruh duduk. Malaikat rumah kalau kemudian dia pulang catat semua amal perbuatan yang dulu pernah kamu kerjain. Logika kita apa yang bisa orang ingat itu alam barzakh, alam kubur jangan disamain dengan alam dunia, beda. Ya sekarang kita di alam akhirat ngomongnya bebas apa? Mereka kalau nanya bebas apa? Bebas apa? Sekarang ada orang ada bebas apa? Tanya malaikat mantul tahu, dia nanya tahu ini. Nah itu perkaranya jangan dihitung dengan logika. Ya, di alam itu manusia paham apa yang dikatakan. Makanya yang namanya malaikat disuruh duduk, disuruh catat semua perbuatan yang pernah kamu kerjain di dunia. Kata ini jenazah juga nyantarnya pakai apa? Kita akan dobek pakai kain. Kau tulis di selembar kain. Lalu kemudian ketika dia menulis, pulpennya ada. Kata rumah jadikan penunjukmu sebagai penunjuk. Tintanya kagak ada kan penanya, tintanya pakai udah air udah buat nulis. Itu kata Allah akan bikin diri kan semua perbuatan yang pernah dikerjakan. Ketika nyata kebaikan lancar, pas mau nyata kejahatan dia berhenti, ditanya kenapa kau berhenti? Malu. Dulu waktu di dunia kamu gak pernah malu berbuat maksiat. Kenapa sekarang kamu harus dihantam sama sekali pukul tembus 7 lapis bumi diangkat tadi. Kalau bahasanya itu mau catat makanya nggak catat bukan kembali catat. Selesai udah disuruh stempel tanda ini pakai apa? Pakai buku. Kalau kita kan kalau orang dulu kalau nggak bisa tanda tangan apa sih dijari sih? Ya, kalau rumah kita pakai buku. Stempel itu lalu mana lipat lalu kemudian digantung di lehernya disuruh tidur lagi sama bilang jawabullah insanin al-zabdahu ta'irahu fi unuqihi menuju yawati kitaban yang berlangsung. Tiap-tiap manusia nanti akan digantungkan di lehernya catatan amal perbuatan dan nanti akan didapati pada hari kiamat dalam keadaan terbuka. Kalau ikra kita panggil di sanwani maju depan ikra kita kafa binafsika yawma 'alaika baca catatan amal kamu, cukup kamu pada hari ini yang menjadi saksi atas perbuatan kamu. Makanya nanti ada orang-orang yang ketika dibaca Allah udah cukup, nggak ada terus banyak kebaikan, sekian begini. Ya kayak proses persidangan gimana lama orang tuh kan masuk persidangan kan lama. Kalau sudah persidangan baca, itu nanti di hari kiamat satu-satu manusia dipanggil. Bayangin gimana kalau manusia sudah banyak ngantri luar biasa. Ketika ada orang-orang yang sudah menutup aib saudara-saudaranya, ketika dia membaca kejahatan dia harus cukup, nggak usah dibaca. Kenapa? Ente dulu waktu di dunia sudah menutup aib saudara-saudara ente. Nah sekarang hari ini cukup, ente nggak usah buka aib. Udah semua kejahatan yang kamu lakukan sudah apa? Jadi ada manusia ya seperti itu. Makanya kalau melihat aib saudara kita, dicatat sama saudara kita, kejelekan dia, nggak usah dibilang apa-apa dan dia aja. Jadi yang perlu kita komentar biarin aja, dia mau ulama urusan kita. Kita urusan kita aja sendiri, nggak usah urusan orang. Urusan kita aja namanya, yang urusan orang. Tetangga kita ada yang mau, ada yang begini dan lain sebagainya. Jadi kita nggak perlu urusin hal-hal yang model kayak gitu. Ini hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang namanya kita hidup itu ya harus kita begini. Jangan kita suka membuka aib saudara-saudara kita. Walaupun kita tahu persis, nggak usah. Ya, itu urusan orang, bukan urusan kita. Jangan dikomentari. Itu makanya
Syafi'i kan bilang Rabbul insanin ya Rabbi wa ghairihi. Aku melihat banyak manusia itu sukanya melihat aib orang lain. Wa ya'mal 'anil 'aibil lazim wa fihi. Sementara dia lupa sama aib sendiri. Kalau aib orang lain tahu aja dia siapa dia kok dia tahu banget. Itu kan seperti itu. Sementara aibnya dia. Makanya kan kalau Bapak bilang semut di seberang lautan kelihatan gajah di depan mata. Ini ajaran Islam. Islam itu sebenarnya ajarannya kalau umat Islam berjalan rapi. Ajaran Islam al-musaffatu minal iman. Kebersihan sebagian daripada iman. Kadang-kadang yang bikin orang saya begitu atau orang Islam juga. Ada banyak ada orang-orang yang pernah pergi ke Eropa, Singapura, itu kan tidak ada orang buang sampah di jalanan, bersih. Kenapa? Mereka pada tertib, mereka pada walaupun ada barang mereka ada Islam, tapi mereka kenapa orang-orang itu yang menjalani ajaran-ajaran Islam, sementara kita orang Islam ada ajaran-ajaran. Coba kalau ada acara maulid atau ada acara itu kadang-kadang sudah dikasih apa lah kalau pengajian dikasih gelas aqua, kadang-kadang dikasih snack makan. Itu kadang-kadang selesai di pengajian di jalan aja. Kan itu botol gelas bekas dia makan gelas-gelas aqua, kadang-kadang bekas sedotan itu ditinggal aja di masjid. Kalian itu mau bawa tempat bermanfaat sama yang kayak kita deh. Apalagi kalau lagi salat Idul Fitri, Idul Adha, terutama Idul Fitri, kalau semuanya pakai ke jalan-jalan, pada bawa apa tuh kalau semuanya di jalan? Koran. Koran itu dibawa dari rumah. Entah semuanya kira-kira diangkat nggak mana? Ada ditinggal aja ngangkat. Lupa kali. Hah? Lupa kali. Lupa aku itu jangan kalau Lupa berjamaah. Orang itu kalau sering jalani dia nggak akan lupa. Yang sering lupa itu kenapa? Orang yang jalan ini jarang-jarang. Orang itu kalau sholat 5 waktu rajin, dia nggak bakal lupa sholat. Mana jarang-jarang yang sering lupa. Makanya hanya muslim begitu kan? Sholat Idul Fitri di Jawa Barat. Orang selesai pulang itu orang bakal kayak apa ada kumpul gitu. Sekarang itu apa susah sih di gunung nanti di bawah orang yang masing-masing. Itu Islam itu kayak gitu kan. Kalau ada acara itu jalanan di sebenarnya nggak ada sampah di mana-mana. Itu sekarang begini hati ini kan kita Islam itu ajaran yang paling bagus paling jahat. Tapi kemudian yang nggak jalan ajaran itu yang orang Islam sendiri. Kalau mereka menjalani, tapi semuanya ajaran Rasul itu semuanya nggak ada beda, semuanya bagus. Cuma sayangnya kita umat Islam nggak mau berjalan terus. Sekarang orang nggak mau berjalan itu. Makanya biasa itu kalau acara-acara itu sampahnya di bawah. Kalau kelas-kelas aku dibunuh setengah doang. Habis itu udah selesai, ada musim tinggal. Kalau kita mau itu aku 3,5, itu aku 3,5 kira-kira orang mau minum lagi nggak? Ada, buang, habisin lah itu air. Ya kalau nggak habis bawa pulang tuh air dari sana. Pulang. Itu malah air yang 3,5 itu kan air yang berkah itu. Kan udah ada pada yasin, akhir, tahmid. Itu pulang kasih anak minum itu sebelum minumnya. Dia anak itu tinggal. Nah itu hatinya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ajaran Islam itu luar biasa. Islam itu indah. Tidak ada ajaran-ajaran yang keras-keras. Itu kayak menurut sekarang banyak ajaran yang gak patah, apa dan lain sebagainya. Itu mantan juga ada lagi. Itu belum sempat makin kesana. Itu makin banyak lagi ajaran-ajaran sempadan-sempadan yang model kayak begitu. Ajaran-ajaran yang memang di luar dalam syariat kita. Tapi bingungnya kan orangnya masih ada aja yang ikut Nabi palsu aja ada gitu. Dulu di kampung saya aja ada gitu terus dulu waktu di awal kan ada yang sekarang itu masalahnya ideologi. Kalau ideologi itu kan susah dihapus. Tidak ada di dalam, ada di makanya orang-orang yang punya paham komunis dari dulu orang-orang komunis, orang-orang PKI itu makanya yang masuk akal kan haknya dicabut semua. Karena orang-orang begitu gak hilang dari dalam.
Nah, itu yang melekat di situ walaupun dia kelihatannya berbau, tapi kadang hatinya tetap aja kan. Apalagi kalau dia punya dendam dan lain sebagainya. Kemudian kayak musuh ada di penjara, berapa tahun di penjara kemarin? Dia keluar, begitu aja mungkin. Ya bisa jadi mungkin di penjara pengikutnya tambah banyak, kita kan tahu. Dia keluar bikin lagi kafan, ada lagi yang banyak. Pengikutnya menengah ke atas, sama kan dulu waktu dia jadi nabi palsu pun begitu. Pengikut itu S1, S2, S3. Ngikut ngakuinnya sebagai nabi. Sekarang begitu juga, makanya dari orang kita dikasih akal. Makanya pelajari Islam itu jalurnya yang benar, jangan itu yang aneh-aneh. Yang tidak dari orang-orang tua kita dulu itu yang benar. Allah fi auni al-abdi ma kana abdu fi auni akhi. Allah akan menolong hamba-Nya selama hamba itu mau menolong saudaranya. Itu yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Nah, sekarang kita di mana Allah mau menolong kita? Kalau kita nggak pernah mau menolong saudara-saudara. Sifat sosial sudah makin hilang di antara. Melihat orang dicopet, diam aja. Kadang ada orang ditabrak, atau dari tolong, jadinya udah kayak begitu. Jadi itu yang dengan anak-anak sekarang naik mobil duduk, ada ibu-ibu naik. Kali itu dibangun, bu duduk silakan. Tapi kalau ada di mana sih? Jadi moral kita, akhlak ini tuh mulai dihilangkan. Sifat-sifat kayak gitu namanya. Orang dulu kalau masak sayuran dijalanin aja ke Rasul, banyakin ayamnya, dibawain tetangga. Dulu, sekarang masih ada begitu. Ada yang cuma jarang, nggak kayak dulu. Kalau dulu kalau begitu tiap kali masak bawain selalu begitu. Nggak usah jauh-jauh maulid. Kalau dulu tuh orang dulu kalau maulid dulu itu mereka pada berebutan menerima orang makan di rumahnya. Dulu gitu. Saya tak makan di rumah saya 50 orang. Dulu gitu kan. Kadang-kadang masih ada di rumah. Nanti bapak-bapak di rumahnya Haji Sarmani ada 40 orang sama kita. Di rumahnya sama begini. Dulu gitu. Terus maulid tuh ada makan. Kadang-kadang kita maulid itu kita capek berhenti di rumah orang, baru keluar dari rumah orang, rumah sebelah naik-naik apa sih? Disuruh makan lagi gitu. Keluar lagi bersama-sama, disuruh mampir lagi. Kalau sekarang kadang-kadang disuruh makan dulu susah diganggu. Makan di rumah itu kita dulu sama, berjalan repot kali, nggak ada orang. Padahal kadang-kadang ya, duit dikasih masjid, duit dikasih musola, itu mesti ogah. Gimana kalau duit sendiri? Nah, itu hanya yang dimulai Allah Subhanahu. Ini mulai sifat-sifat itu udah mulai hilang. Sifat-sifat sosial untuk membantu orang nyari pahala dan lain sebagainya makin runtuh, makin habis. Kalau dulu begitu, tas dulu masalah semua pintar. Kadang-kadang kita bingung masih ini pulang masih kenyang banget, kita disuruh makan lagi, kita nggak makan juga kayak ya sekadar nyicipin aja. Itu dulu. Kalau sekarang itu udah mulai hilang. Lama-lama kita hilang. Nah itu artinya mau. Jadi orang yang harus bilang selama seseorang itu masih mau menolong saudaranya, membantu saudaranya, peduli terhadap saudaranya, maka selama itu pula Allah akan menolong, akan memperhatikan dan peduli terhadapnya. Tetapi ketika seseorang tidak peduli saudara orang lain, udah cuek, maka Allah pun akan cuek. Urusan maka itu adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dibiasain. Kita tidak jawab, kita yang udah lama nggak kelihatan, tanya ini sebulan mana yang nggak kelihatan sholat, yang biasanya ada sakit, tengokin, kita ada, itu ajaran Islam itu begitu. Tengok ini kadang-kadang orang udah sakit, udah lama bahkan tengokin mati baru ditengokin. Tengokin, itu ajaran yang mempererat ukhuwah Islamnya. Nah kita nolongin orang, membantu orang di dalam dia lagi sulit, itu yang paling berkenan. Kalau orang lagi senang, saya tidak datang kondangan, ada gitu. Kita datang itu sudah normal biasa. Tapi orang lagi sakit, lagi susah,
kita datang, apalagi kita bantuin dia, itu akan sangat berbesar di hati. Ingat Rasulullah yang kita mudahin dia, kan begitu. Rasulullah itu orang yang pernah mudahin dia, lagi mana itu orang ada sakit. Akhirnya yang pertama kali mungkin siapa? Rasulullah mungkin. Akhirnya kalau ada Rasulullah mungkin, itu orang yang masuk Islam. Itu ajaran Islam. Ya. Jadi itu yang disebut peran ukhuwah Islamnya, silaturahmi di antara kita sesama muslim. Perbedaan aliran yang berbeda yang tentu jangan dimasalahin juga. Sesama Al-Quran kita sama, Nabi kita sama, ajaran kita yang itu sama, kita itu saudara. Seperti tubuh, satu bangunan, ya syukur Allah, harusnya seperti itu. Itu hati. Jadi kita umat Islam jangan gampang dipecah belah oleh berbagai macam paham aliran yang berbeda. Ajaran Islam dari dulu sudah jelas bagaimana ajaran Al-Quran, ajaran Rasul itu kayak gitu. Kalau ada yang menyimpang dari itu, maka itu berarti sudah dibuat dari orang mengkafirkan saudaranya yang muslim. Itu berarti ada masalah dengan paham yang dibawa. Seharusnya seorang muslim itu tidak boleh mengkafirkan saudara. Orang pernah sahabat dari perang, lalu ada orang kafir gitu yang membunuh, dia mengucap syahadat. Bismillah, mau dibunuh, katanya jangan dibunuh. Dia sudah mengucap syahadat tadi, berarti dia saudara kita. Katanya kagak bisa dibohong-bohongkan nih. Dia udah kejebak aja di pojokan, kalau nggak di pojokan juga dia nggak akan ucap. Nggak bisa kita tahu dari mana kalau dibohong-bohongan. Yang penting dia udah ucap sudah di saudara. Nggak jadi dibunuh, udah ucap lagi. Nah itu hal perkara dalamnya ditumpahkan orang-orang yang mengucap kalimat syahadat. Nah itu hanya jamaah bukan Allah Subhanahu wa taala. Kita tentukan kita mudah lupaannya, mohon Allah yang berlupa syahadat kita di luar kita di budaya kita di sana kita sholat solehah di sana kita bisa berhadir di dalam Arab ya Rasulullah SAW dan Allah pernah kita Allah kita semoga pada Rasulullah bisa mengetahui la ilaha illallah Rasulullah Al-Fatihah. Selesai sholat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan tausiah rutin Sabtu pagi di Jami Al-Khairat bersama Ustaz Syiabuddin. Di belakang saya ada Pak Haji Mahmud sebagai ketua masjid. Salah banget. Nah, ini dia nih. Ini. Oh, Mau kira ini dia mau maulid. Mau kira di depan sono. Di depan kantor. Buat hanya. Ini belum